lagi dalam Sekolah Minggu GKJ Semarang Barat pada hari ini. Nah, sore ini Sekolah Minggu akan dipimpin sama Mbak Tani dan Mbak Titi. Kita akan mulai Sekolah Minggu ini dengan menyanyikan pujian dengan Dia Panggil Nama Saya. Yuk. Yesus yang begitu baik bagi kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh berada di tempat kami masing-masing untuk dapat mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, menyiapkan hati kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Berkati untuk guru yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita mulut, tangan, serta kaki. Untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama kita menyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hai semuanya, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Oke, hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi kita menaikkan pujian ya, kita menaikkan pujian bersama-sama, kemudian kita berdoa juga, memohon pertolongan Tuhan. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau mempersiapkan diri. Nah,
Adik-adik yang di rumah sudah bawa Alkitabnya atau belum? Coba diambil dulu. Nah, kalau sudah diambil, sekarang duduk yang tenang. Coba dilihat TV-nya masih nyala nggak ya? Oh, kalau memang masih nyala, boleh dong dimatikan ya, biar kita bersama-sama bisa benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke, makanya sudah ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu. Persiapan untuk berdoa pasti bisa. Ibu jari, jari telunjuk gitu ya. Yuk. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu. Kami bersyukur kami boleh memujikan nama Tuhan dan kami boleh mengalami sukacita dan pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di rumah, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mampukan kami Tuhan, untuk kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, Guru mau nanya dulu nih. Masih ada yang ingat gak ya kemarin sekolah minggunya cerita tentang apa? Ada yang ingat gak? Oh iya, betul banget. Bicara tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dipimpin oleh siapa? Mungkin ada yang ngerti? Ya, betul banget. Bapak Musa. Ya. Nah, kemarin sudah ada cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Waktu itu mereka sudah sampai di beberapa tempat nih. Mungkin ada yang tahu juga, tapi kita boleh ingetin ya. Nah, yang pertama, bangsa Israel sampai di tepian laut Teberau. Mereka dikejar oleh tentara Mesir. Ketika itu mereka sedih, mereka marah, nggak tahu mau lewat mana. Tetapi Tuhan tolong. Yang kedua, mereka sampai di Mara. Sampai di sana, mereka juga kembali marah-marah. Kenapa ya? Oh, ternyata karena mereka itu haus, pengen minum, tapi airnya pahit. Dan akhirnya Tuhan juga masih menolong dengan memberikan kayu, dilempar ke kolam, airnya menjadi manis. Yang ketiga, itu di padang gurun Sin. Tadi udah marah, yang kedua marah, yang ketiga masih marah lagi. Kenapa ya kok mereka suka marah? Oh, ternyata yang ketiga itu karena perutnya lapar. Adik-adik kalau di rumah, kalau perutnya lapar juga suka marah nggak? Pasti suka marah-marah, mama perutku lapar gitu ya. Nah, ini bangsa Israel juga sama, marah-marah sama Tuhan. Tuhan itu jahat, pasti pengennya aku mati di sini kelaparan. Nyatanya nggak ada roti, nggak ada daging. Tapi kemudian Tuhan tolong dengan adanya roti mana dan burung-burung. Sekarang bangsa Israel sudah kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau lihat dari
dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Tadi sudah menyiapkan Alkitab kan? Nah, sekarang yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka di Keluaran. Ada yang tahu Keluaran di mana? Keluaran itu adalah bagian dari Perjanjian Lama. Jadi kalau membuka kita mulai dari depan, ya. Yang pertama adalah Kejadian. Setelah Kejadian baru Keluaran. Adik-adik yang sudah bisa membaca pasti bisa. Tulisannya Keluaran. Nah, kita cari pasal yang ke-17. Coba dilihat angkanya yang besar, ada nggak sih angka 17-nya? Nah, kalau sudah ketemu, berarti itu adalah Keluaran pasal 17. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Disimak baik-baik, silakan bacakan, anak-anak di rumah mendengarkan ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, pembacaannya sudah selesai. Dari sini tadi kita sudah lihat ya, bangsa Israel itu kembali bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bahasa Jawanya itu grundel. Tahu grundel nggak? Grundel itu ngomel, panjang gitu ya, pendek juga bisa, panjang. Isinya itu mengeluh aja. Itu grundel. Bangsa Israel ini juga loh, grundel lagi. Dia bilang katanya, "Aduh, aku tuh haus loh Pak Musa, kamu tuh mau bunuh aku ya?" Katanya begitu. Padahal apa betul ya Musa itu mau membunuh mereka? Padahal kan Musa itu nabi Tuhan ya. Nah, kalau kita lihat, baca di bawahnya lagi, ternyata Tuhan masih saja menolong bangsa Israel. Nyatanya kemudian melalui tongkat Musa yang dipukulkan pada batu, airnya bisa muncul. Nah, sekarang Guru mau nanya, grundel atau ngomel terus ya, sebetulnya itu baik atau enggak sih? Atau ya sudahlah, kan biasanya juga gitu ya. Kalau dulu waktu kita masih sekolah nih, datang sekolah masuk panas, perutnya lapar, marah-marah. Ya
Ya, buka pintu, sepatunya dilempar. Duh, panas nih, aku lapar nih. Mana ya? Tuh berundel, ya kan? Terus nanti bikin PR. Sekarang kalau sekolah online pasti PR-nya banyak kan ya. Nah, nanti kalau dapat PR berundel, ya bilang gini, capek tanganku tuh bu, nulis terus, PR-nya banyak banget. Kapan aku sekolah? Kalau aku nggak sekolah tuh aku nggak dapat uang saku bu, aku nggak bisa jajan. Itu berundel ya. Ayo siapa yang kayak gitu di rumah? Ya kan? Nah, sebetulnya gerundel itu baik nggak sih? Padahal kalau didengerin aja udah nggak enak ya. Nah, sekarang Bu Guru punya cerita nih tentang seekor keledai yang suka mengeluh. Keledai yang suka gerundel. Pernah lihat keledai? Ada yang pernah? Oh iya, ternyata ada. Coba dibayangkan, keledai itu kayak apa ya? Keledai itu kayak kuda. Kalau kuda kakinya berapa? 4. Ada nggak kuda yang kakinya 6? Ada dong, kalau di atasnya ada orangnya kakinya 2, jadi 4 tambah 2 jadi 6, ya kan? Ya. Oke, tapi nggak ada ya. Itu tambahan kaki. Jadi kuda kakinya 4, keledai juga kakinya 4, tetapi badannya lebih kecil daripada kuda. Kemudian keledai ini sering dipakai untuk mengangkat beban. Bisa mengangkat batu, bisa mengangkat sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Nah, yang membedakan kuda dengan keledai juga suaranya. Nah, ada yang tahu nggak kalau suaranya kuda kayak apa? Pernah dengar nggak kalau kuda ketawa? Coba ditirukan. Ih, gitu ya. Itu suara kuda ya. Ih, gitu. Itu suara kuda. Tapi kalau keledai, ada yang tahu nggak? Pernah nggak dengar kuda keledai ngobrol? Bu Guru juga nggak pernah tahu sih. Tapi kalau keledai bunyinya gini, iyo, gitu. Ya, itu keledai. Nah, di sini ada seorang petani sayur dan buah yang punya seekor keledai. Setiap pagi, keledai ini akan berangkat ke pasar bersama dengan bapak tani dengan membawa buah dan sayur. Sorenya mereka akan pulang, kemudian keledai itu masuk ke kandang. Nah, kalau sudah sampai di kandang, keledainya ini gerundel adik-adik. Dia bilang gini, sambil ngunyah rumput ya, karena keledai juga makannya rumput. Aduh, aku ini sudah suruh bangun pagi-pagi, ngantuk, dingin, badanku capek, sakit semua. Masih aja disuruh bawa sayur, buah. Emang Pak Tani itu keterlaluan. Aku nggak suka tinggal di sini. Ya, apalagi ini rumput ini kok rasanya kayak gini terus ya? Oh, nggak dikasih garam ya rumputnya ini ya? Atau mau dikasih rasa stroberi gitu biar aku bahagia? Setiap sore keledai itu selalu saja mengeluh. Pak Tani mendengar itu sedih dia. Duh, aku ini kurang apa ya sama keledaiku? Keledaiku itu kandangnya sudah tak bersihkan, dikasih pengharum ruangan, dikasih rumputnya baru, kok masih mengeluh itu kenapa ya? Semakin lama keledai itu semakin males. Karena apa? Hatinya tidak suka cita. Dia berundel setiap hari. Akhirnya Pak Tani memutuskan menjual keledai itu ke sahabatnya. Kebetulan sahabat Pak Tani adalah seseorang yang bekerja di pertambangan. Nah, pertambangan itu apa kok? Pertambangan itu tempat menggali barang-barang yang seperti batu, tanah, gitu ya. Nah, setelah itu Pak Tani bertemu dengan sahabatnya. Pak Tani bilang, "Mas, aku itu punya keledai di rumah 1.
Tapi kenapa ya? Keledaiku tuh males banget. Tiap hari tuh grundel. Daripada aku pusing, tak jual ke kamu aja gimana ya mas? Ini temennya Pak Tani. Weh, kamu mau jual keledaimu ke aku? Berapa harganya? Aku hitung dulu, duitku berapa? Murah mas, tak kasih murah. Keledaiku suka ngeluh, bawa aja lah. Berapa ya? Sudahlah 500.000 enggak apa-apa. Nanti tak pakai buat beli keledai yang baru yang lebih muda. Wah, tenane 500.000. Nih itu aku mau, duitku ada. Oke. Ya, nih tak bayar 500.000. Makasih ya mas ya. Langsung aja diambil di kandang, bawa pulang. Akhirnya keledai ini ikut siapa tadi? Bapak yang bekerja di tambang. Keledai ini bingung, ngopo ya? Aku dijak lunga ya? Terus dimasukkan ke kandang yang baru. Waduh, kok kandangku kotor ya? Dah, enggak apa-apa wes, tidur. Setelah pagi hari, dia lebih kaget lagi. Karena apa? Karena bapak yang bekerja di tambang ini ternyata orangnya kasar. Ya, keledai ini dipecuti. Dipecuti itu apa ya? Dipukuli pantatnya, ya. Cetar. Ayo bangun. Males kamu ya. Gitu. Kaget keledainya. Aduh, kok gini ya? Dan kemudian dia disuruh berdiri, beban di bahunya dikasih keranjang yang isinya batu-batu besar. Berat mana coba? Sayuran sama batu. Pernah coba bawa? Berat batu, bener banget ya kan? Batunya besar-besar, dia diminta bawa, dan selama membawa itu dia dipecuti, pantatnya dipukuli supaya dia bekerja lebih keras. Di situ keledainya jadi gimana? Seneng nggak? Enggak. Dia jadi menyesal. Ya ampun, tahu gitu, aku kemarin nggak grundel ya. Aku seharusnya bersyukur. Bapak Tani yang kemarin itu baik banget sama aku. Kandangku bersih, makananku selalu ada, bebanku tidak berat. Nah, tapi sudah terlanjur. Dia sudah berpindah kepada seorang bapak-bapak yang bekerja di tambang. Dan sampai seumur hidupnya dia harus bekerja lebih keras. Nah, dari cerita tentang bangsa Israel, kemudian juga dari keledai ini, kita bisa belajar apa ya? Ya tahu nggak? Yang pertama nih, masalah grundel, ya, atau ngomel, bagus atau enggak ya? Atau ya sudah nggak apa-apa kan memang sudah biasa. Kalau kita lihat tadi, ternyata grundel itu nggak bagus. Kenapa? Coba sekarang praktek yuk. Kalau grundel bersungut-sungut itu wajahnya gimana sih? Bisa nggak bersungut-sungut sambil senyum? Nggak enak ya nasi gorengnya. Pedes banget ya, mama nggak bisa masak. Nggak bisa ya? Kalau grundel itu pasti mulutnya maju, terus ini yang ada di lidah ini jadi satu, terus kita gini, mau gitu terus. Nanti cepet apa? Cepet tua, ya enggak? Tapi kalau Bu Guru sudah tua bukan berarti suka grundel loh ya. Memang sudah tua ya kan? Nah, kalau kita grundel wajahnya jadi jelek. Kalau wajah kita itu cemberut terus, ada nggak sih yang mau main sama kita? Nggak ada dong. Nanti mau deketin udah takut, ih kok wajahnya kayak preman ya, gitu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita grundel rasanya di hati itu enak nggak? Nggak. Isinya itu marah, membuat kita tidak bisa bersyukur, betul. Tidak bisa mengucapkan
bisa kepada orang tua, bisa kepada saudara. Bahkan kita jadi tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya enggak? Waktu kita grundel masalah makanan, mama tuh masakin nggak enak, cuma goreng telur tok sama kecap, bosen aku tuh. Kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih kepada siapa? Satu, kepada Tuhan. Kita bersyukur hari itu masih bisa makan. Coba dilihat kalau di TV atau di koran, saat ini banyak teman-teman kita di luar nggak bisa makan, ya kan? Yang kedua, kita lupa berterima kasih kepada ibu, kepada mama yang sudah menyiapkan. Karena apa? Udah jengkel hatinya. Padahal mama itu udah capek seharian bersihin rumah, ya, bantu-bantu, masih dimarahin, ya kan? Nah, itu kalau kita grundel jadinya seperti itu. Yang ketiga, kita menjadi lupa bahwa Tuhan apa? Tuhan itu selalu menolong. Coba lihat bangsa Israel marah-marah waktu bingung dikejar sama tentara Mesir. Tapi Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Kedua, mau minum airnya pahit, marah-marah lagi. Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong lagi kok. Yang ketiga, nggak makan roti sama nggak makan daging, grundel lagi, marah-marah lagi. Tapi Tuhan tolong nggak? Tolong. Karena Tuhan selalu setia. Ya, setia itu artinya selalu ada pada saat kapanpun juga. Nah, kalau kita grundel, kita jadi lupa bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ya, jadi dari firman hari ini, kemudian juga dari cerita tadi siapa ya? Keledai apa kedelai ya? Oh iya, keledai ya. Kalau kedelai itu buat tempe, ya enggak? Kalau keledai itu binatang tadi ya. Jadi kalau sang keledai itu mengeluh, akhirnya dia menyesal. Nah, jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kasih Tuhan, sudah tahu tentang sukacita dari Tuhan Yesus, ya. Setiap hari kita sudah ditolong, diberkati dengan luar biasa, kita justru menjadi anak yang suka grundel. Selain itu supaya wajahnya gimana? Wajahnya selalu ceria, ya. Oke, itu firman kita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa mengingatnya dan akhirnya adik-adik juga bisa melakukannya. Nah, kita akan tutup firman ini dengan doa. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi, ya. Berdiri dulu ya. Ya, kita berdiri dulu. Kita mau nyanyi tadi apa? Daki, 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 daki gunung yang tinggi, gitu ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
duduk yang tenang, mata dipejamkan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena saat ini kami boleh belajar dari cerita tentang bangsa Israel dan juga dari keledai yang suka mengeluh. Ampuni kami Tuhan, kalau pada saat ini seringkali kami suka marah-marah sehingga kami lupa bersyukur. Kami lupa mengucapkan terima kasih, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada orang tua, kepada saudara ataupun teman-teman kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami dan mampukan kami Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh mengucap syukur di dalam segala hal. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak lagi menjadi anak-anak yang suka mengeluh, tetapi menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita. Berkati kami Tuhan di dalam masa-masa ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, dan Tuhan terus menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Mbak Ella. Dari firman hari ini, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah, terutama kepada mama papa kita. Kalau Mbak Ella bagaimana? Iya betul, kita tidak usah mudah marah, tetap setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan juga tetap setia kepada kita dengan senantiasa memberi kita berkat-berkatnya. Sebagai ucapan syukur, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, seluruh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, seluruh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita akan berdoa dan nanti setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan pujian. Bapak, terima kasih. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini, sepanjang sekolah minggu ini, dari awal, tengah hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih kami telah bersama-sama bernyanyi, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan.